Akad nikah Rindu dan Fauzan membuat Alia langsung menggila dan tentunya dia akan takut disingkirkan. Dan kalau tidak disingkirkan nih, dia bakalan jadi istri keduanya Fauzan yang tentu akan dicuekin dan tidak akan dicintai. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan memperlihatkan tentang hubungan Rindu dan Fauzan yang sepertinya akan kembali membaik. Karena Fauzan kan di episode kemarin itu sudah melamar Rindu ya guys ya. Tapi memang Rindu ini masih sangat amat meragu untuk bisa kembali atau rujuk dengan Fauzan. Tapi ya yang namanya the power of netizen nih, the power of pecinta Cinta di Ujung Sajadah yang ingin sekali melihat Fauzan dan Rindu bersatu, sepertinya itu bakalan kita lihat di beberapa episode ke depan. Karena Fauzan nih udah melamar Rindu. Rindu pun sepertinya juga akan mau untuk menerima lamaran dari Fauzan ini. Dan tentunya mereka sepertinya bakalan rujuk setelahnya. Wah, ini sih momen yang sangat amat dinanti-nanti ya guys ya. Walaupun memang pemeran utamanya Eza Gionino yang berperan sebagai Adi. Kemudian Adi juga luar biasa sekali nih perannya. Bisa dibilang ya sempurna lah sebagai laki-laki ya guys ya, 11-12 dengan Hafiz yang bisa mewarnai hatinya Rindu, mengisi kekosongan hatinya Rindu. Tapi nyatanya sebaik-baiknya laki-laki ya ternyata nggak bisa untuk memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk Rindu. Mungkin memang kebaikan dari Adi ini sangat amat luar biasa. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kalau memang Fauzan pernah melakukan kesalahan yang fatal di masa lalu. Tapi ternyata cintanya Rindu terhadap Fauzan itu masih ada. Ya tinggal disiram aja nih. Dan tentu akan membuat cintanya semakin tumbuh. Nah ini nih yang bikin kita tuh happy. Happy-nya tuh melihat Fauzan dan Rindu bersama. Ditambah lagi kita bakalan sempurna happy-nya karena melihat Alia yang pada akhirnya semua rencananya itu gagal total. Begitupun dengan Denny. Mereka kan gimana caranya berusaha untuk membuat Rindu dan Fauzan ini tidak bersatu. Tapi nyatanya rencana-rencana jahat mereka, kemudian ya mereka sudah menyusun seluruh rencana yang menurut mereka akan bisa membuat Fauzan dan Rindu ya bisa dibilang tidak akan bersatu. Taunya gara-gara Ibu Sakinah mereka jadi bisa bersatu. Kemudian gara-gara Ibu Sakinah ini juga mau tinggal bersama Rindu, Fauzan jadi mati-matian membela Rindu dan ingin ikut juga nih sama Rindu untuk tinggal bersama dengan Rindu. Dan ya satu-satunya jalan agar dia bisa selalu melihat Rindu, memastikan Rindu dan Ayu tuh bisa dilindungi ya dengan cara dia harus menikah dengan Rindu kembali atau rujuk. Dan ya dia sudah melamar Rindu. Nah kalau dipikir-pikir ini semua kan berawal dari kelicikan dari Alia dan Denny ya guys ya, yang berusaha untuk membuat segala macam narasi, segala macam upaya untuk bisa membuat Rindu dan Fauzan berpisah. Taunya malah makin bersatu dan bisa dibilang sebentar lagi mereka akan menjadi sepasang suami istri kembali. Dan itu ya tentunya akan sangat amat berdampak negatif lah untuk Alia dan Denny. Karena ya tentu ini merugikan mereka sekali ya. Mereka sudah rugi waktu, rugi rencana, rugi mental dan segala macam untuk menghancurkan Rindu dan Fauzan. Tapi pada akhirnya mereka bersatu. Padahal kan kalau dipikir-pikir Rindu mana mau nih sama Fauzan lagi ya kalau dipikir-pikir. Tapi pada akhirnya ya memang mereka ditakdirkan untuk bisa bersatu kembali. Karena memang mungkin ini juga sudah diperlihatkan juga ya oleh Tuhan kepada Rindu kalau Fauzan ini ya tampak bersungguh-sungguh. Apalagi setelah Fauzan mencari tahu tentang ibu kandungnya Rindu, walaupun mendapatkan informasi dari Denny juga. Tapi ya mau gimana lagi, memang pada dasarnya mungkin mereka ditakdirkan untuk bersatu. Jadi ya nanti kita lihat aja ya guys ya, setelah ini akan lancar gak ya akad nikah yang akan dilangsungkan oleh Rindu dan Fauzan ini. Dan pastinya ya guys ya, ini bakalan digagalkan
oleh Denny ataupun Alia. Kalau Denny sih sekarang masih gila-gilanya nyari keberadaan Adi ya guys ya. Apalagi setelah dia tahu kalau Adi ini sepertinya masih hidup. Dan sekarang dia meminta bantuan anak buahnya untuk mencari keberadaan Adi. Tapi ya mungkin hasilnya akan nihil. Karena apa? Karena Adi ini sepertinya jauh lebih pintar lah dari Denny. Kalau dulu mungkin dia dicelakai oleh Denny, difitnah oleh Denny, tapi kalau untuk sekarang ya tentu dia nggak mau lagi diperbodoh seperti itu. Dan ya dia sekarang akan melawan gimana liciknya Denny dengan cara dia sendiri. Mungkin dia juga licik, tapi ya dengan cara licik yang baik ya guys ya, dalam tanda kutip. Kemudian nih di episode kali ini, kehadiran Ibu Sakinah di kehidupannya Rindu tentu sangat amat dinanti-nantikan. Apalagi memang Rindu ini sedang mencari-cari tentang ibu kandung dia sebenarnya itu siapa. Sekarang dia memang masih percaya kalau Ibu Sakinah itu adalah ibu kandungnya. Tapi lambat laun tentu dia akan menyadari kok Ibu Sakinah ini agak berbeda. Setelah dia menceritakan tentang masa lalu yang dia ingat, ternyata Ibu Sakinah ini tidak tahu sama sekali. Kemudian yang paling parahnya lagi di episode kali ini, dia memperlihatkan kalung yang selama ini dia simpan, pemberian dari ibunya, diperlihatkan kepada Ibu Sakinah. Ternyata Ibu Sakinah nggak tahu sama sekali. Bahkan Ibu Sakinah tidak membuka kalung tersebut, yang dimana di dalam kalung itu ada foto dia bersama anaknya. Dan ya ini membuat Rindu tuh jadi ada keraguan gitu guys. Dia ragu apakah ini benar Ibu Sakinah ini apakah ibu kandungnya atau enggak. Sedangkan Fauzan pun juga sekarang sedang meragu nih. Dia takut kalau apa yang dilakukan oleh Denny itu tuh ternyata hanya membodoh-bodohi dia saja. Dia menipu kehadiran Ibu Sakinah ini dan dihadirkan Ibu Sakinah ini hanya untuk ya menipu Fauzan dan membuat pada akhirnya Rindu tuh jadi kesal lagi sama Fauzan dan marah lagi sama Fauzan. Dan ya mudah-mudahan saja Fauzan secepatnya bisa membuktikan kalau Ibu Sakinah itu memang bukanlah ibu kandung dari Rindu dengan cara ya tes DNA yang memang dilakukan oleh Carla di episode kali ini. Dan ya mudah-mudahan saja Rindu menerima kebaikan dari Fauzan ini, menerima bukti tersebut secara legowo. Dan ya pada akhirnya dia akan lebih mencari tahu informasi lebih detail lagi nih tentang dirinya dan tentang ibunya, siapa sebenarnya ibu kandungnya, dan apakah nanti Bunda Aminah pun juga akan turun tangan nih, dia langsung meminta Rindu untuk tes DNA bersama dia saja dan memastikan apakah apa yang dikatakan Pak Yanto itu adalah benar kalau Rindu adalah anak kandungnya. Wah ini sih benar-benar seru banget sebenarnya ya guys ya. Mimin sih sangat amat berharap kalau secepatnya Rindu ini bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang ibu kandungnya ini. Karena semakin lama nih pastinya si Alia dan Denny ini akan mencari tahu lebih detail lagi tentang ibu kandungnya Rindu. Bahkan mungkin mereka yang akan lebih tahu kalau Bunda Aminah dan Pak Yanto itu adalah ayah dan ibu kandung dari Rindu nih sebenarnya. Dan mereka tentu pasti tidak akan mau itu semua akan terbongkar. Pastinya mereka akan memutar-mutar segala macam cara untuk bisa memperdaya Rindu, memperdaya Fauzan, dan pada akhirnya juga memperdaya Adi, yang pada akhirnya nih Adi ini bakalan muncul lagi nih guys. Walaupun memang kalau sekarang Adi ini sempat menghilang, tapi mungkin Adi bakalan merasa sangat amat sedih ketika dia tahu, ketika dia hadir, dia memasukkan si Denny ke dalam penjara, tapi dia malah melihat Rindu, wanita yang dia cintai, malah rujuk dengan Fauzan. Dimana Fauzan itu adalah saingan dia untuk mendapatkan cintanya Rindu. Waduh. Bakalan berat banget sih ya kehidupannya Adi setelah melihat Rindu yang bersatu dengan Fauzan. Gimana nih menurut kalian? Udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.